Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar untuk semuanya pagi hari ini? Senang sekali kita kembali di talk show dari RSUD Sekarwangi, dan alhamdulillah tema yang akan kita bahas untuk hari ini tentang pelayanan vaksinasi internasional di RSUD Sekarwangi live ya dari 90,2 DNFM di hari ini Rabu tanggal 17 September 2025 dari jam 9 sampai jam 10 siang. Dan alhamdulillah narasumber bersama Dr. Umi Aimanah SHMMRS. Beliau adalah Ketua Tim Seksi Mutu Evaluasi Pelaporan Etika Profesi Medis yang kebetulan juga sudah hadir dan nyampe di studio di Sekarwangi. Selamat pagi, Assalamualaikum dokter. Selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang ini. Baik dokter, kita akan bahas tentang pelayanan vaksinasi internasional khususnya di RSUD Sekarwangi, betul? Ya. Bagaimana dan seperti apa, silahkan bisa dimulai dokter untuk bahasan kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dr. Umi dari Ketua Tim Mutu Evaluasi dan Pelaporan Etika Profesi Medis Rumah Sakit Sekarwangi akan menyampaikan tentang pelayanan vaksinasi internasional yang ada di Rumah Sakit Sekarwangi. Seperti kita ketahui bersama bahwa imunisasi itu ada imunisasi untuk anak dan imunisasi untuk dewasa. Kenapa kita perlu divaksin? Di mana manfaat vaksinasi itu adalah untuk individu sendiri untuk meningkatkan imun tubuh. Vaksinasi juga bisa mengurangi risiko penyakit yang menjadi berat apabila kita terserang oleh suatu penyakit itu, dan risikonya sehingga perawatan yang di rumah sakit dan kematian itu jadi berkurang. Nah, untuk masyarakat bisa mencegah penularan penyakit menular, di mana kalau kita sudah divaksin kan imun tubuh kita menjadi kuat sehingga mengurangi resiko penyakit menular tersebut. Vaksin untuk perjalanan haji yang non-reguler dan vaksin untuk umroh yang ada di Rumah Sakit Sekarwangi yaitu ada vaksin meningokokus, ada vaksin polio dewasa, dan ada vaksin influenza. Semuanya sudah tersedia di Rumah Sakit Sekarwangi, di mana di tim vaksinasi ini sudah ada dokter yang mempunyai sertifikat vaksin internasional, yaitu saya sendiri, Dr. Umi, kemudian ada Dr. Kamelia, spesialis penyakit dalam Vinasim, kemudian ada Dr. Hilman. Gimana prosedur untuk mendapatkan vaksinasi di Rumah Sakit Sekarwangi itu, yaitu pertama, jadi pemohon itu melakukan pendaftaran dulu. Di situ dilakukan verifikasi berkas. Kemudian apabila berkasnya sudah sesuai, kemudian dikaji awal, yaitu diperiksa oleh dokter yang pemberi vaksin tersebut. Apabila sudah sesuai, apabila keadaan umumnya baik, maka dilakukan billing, yaitu pemohon tersebut bisa membayar ke pendaftaran. Setelah mendaftar ke pendaftaran, kemudian dilakukan vaksinasi. Nah, di situ kemudian diterbitkan ICV, yaitu International Certificate Vaksin. Kemudian diinput data melalui aplikasi Sinkarkes. Kemudian dicatat, dilaporkan. Tapi gimana dengan pemohon vaksin tersebut yang tidak baik kesehatannya? Maka akan dikonsultasikan ke konsulen. Jadi tidak bisa dilakukan vaksinasi saat itu juga. Jadi menunggu
keadaan umumnya baik, yaitu bisa berjalan dulu melalui dokter spesialis yang lebih kompeten. Syarat untuk pendaftaran vaksin internasional itu jadi pemohon harus membawa KTP, kemudian surat pengantar dari travel dan paspor. Kemudian di rumah sakit mengisi formulir permohonan vaksin yang telah disediakan dan mengisi formulir izin tindakan yang telah disediakan. Di sini sudah tersedia formulir permohonan vaksin, kemudian persetujuan tindakan juga harus ditandatangani. Kemudian dilakukan screening oleh dokter yang sudah mempunyai sertifikat vaksin tersebut. Untuk pembayarannya itu ada beberapa paket, di mana ada paket meningitis, influenza, dan polio. Kalau untuk harga persatuannya, meningitis itu harganya 305.000. Kalau untuk influenza harganya 250.000. Kemudian untuk polio harganya 220.000. Apabila di jumlah semuanya 775.000. Tapi bila di paket harganya tinggal 725.000 dan akan mendapat satu buku dan sertifikat vaksin. Tapi apabila paketnya meningitis dan influenza, harga paket jadi 530.000 yang harusnya 555.000. Kemudian ada paket meningitis dan polio, harganya 500.000. Kemudian ada paket influenza dan polio, harganya 445.000. Setelah divaksin nanti pemohon vaksin itu akan mendapatkan sertifikat vaksin dari Kemenkes melalui Balai Karantina Kesehatan Standar, yaitu semuanya sudah melalui e-sertifikat yang bisa diterbitkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi melalui Kemenkes itu, dari Kemenkes itu. Kemudian pemohon vaksinasi tersebut juga bisa mendapatkan buku sertifikat vaksin yang berlaku internasional. Untuk vaksinasi tersebut sebaiknya dilakukan 4-6 minggu sebelum berangkat ke negara tujuan. Karena untuk kerja vaksin tersebut dalam waktu 4-6 minggu baru bisa bekerja. Kiranya itu aja, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Jadi memang sebelum berangkat kita memang harus persiapkan dulu, apalagi untuk yang mau berangkat haji, Dok. Tidak harus tidak dadakan gitu kan ya. Sebelumnya kita harus melakukan vaksinasi dulu. Oke. Dokter, ada perbedaan nggak untuk vaksinasi biasa dan vaksinasi untuk haji ini? Maksudnya untuk vaksinasi biasa? Ya. Kalau vaksinasi biasa itu biasanya untuk anak dan dewasa ya. Kalau untuk anak kan sudah ada program dari pemerintah. Sedang untuk dewasa itu kita mandiri, belum ada biaya dari pemerintah. Jadi itu mandiri gitu ya. Karena mandiri biasanya orang juga ya buat apa gitu ya. Kadang ya menyepelekan, kecuali kalau situasinya udah endemik baru dilakukan program vaksinasi nasional itu. Oke, jadi seperti itu. Baik Sobat Muslim, untuk vaksinasi internasional di Sekarwangi itu apa aja nih, Dok?
Ya, itu ada meningokok, Heeh. ada polio, ada influenza. Oke, yang tadi udah dipakai tuh harga-harganya ya dok ya. Ya, Oke, siap. Baik, untuk kondisinya misalkan untuk yang mau ke luar negeri, untuk melakukan vaksin kan harus sehat dulu. Gimana nih kalau misalkan terjadi ada apa penyakit atau misalkan darah tinggi, apa itu harus nunggu normal dulu atau seperti apa nih dok? ya harus menunggu normal dulu. Mm-mm. Jadi kita konsulkan dulu ke dokter spesialis penyakit dalam. Mhm. Nah, kalau sudah normal baru bisa kita lakukan vaksinasi tersebut. Mhm. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk dari Studio 1 Dian FM. Dokter, syaratnya vaksinasi apa aja selain administrasi ya? Terus apakah harus sedang sehat? Apakah harus sedang sehat nih? Atau sedang sakit atau seperti apa ini kalau kita melakukan vaksinasi? Terus berlaku vaksinasi ini berapa lama gitu waktunya, Dok? Makasih banyak untuk pertanyaannya yang masuk di Studio 1. Ya, syarat vaksinasi di samping persyaratan administrasi tersebut juga harus sehat jasmani. Nanti di rumah sakit kan ada screening vaksin. Jadi kalau udah di screening oleh dokter yang sudah bersertifikat vaksin tersebut, baru bisa dilakukan vaksin. Kalau misalnya screeningnya tidak sesuai, maka harus dikonsultasikan sesuai dengan penyakit yang ada ke dokter konsultannya. Jadi untuk berapa lama nih vaksin ini nih dokter? Kalau untuk vaksin meningitis, meningokok itu berlakunya 2 tahun. Kalau untuk influenza itu berlakunya 1 tahun. Kalau untuk polio itu kalau belum pernah divaksin maka harus langsung divaksin. Nah, untuk berapa lamanya? Kalau untuk polio itu sesuai dengan kebijakan pemerintah, apakah harus divaksin tiap tahun atau gimana, sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut. Kalau menurut sumber itu berlakunya 5-10 tahun. Kalau sudah divaksin itu maksudnya, tapi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi seperti itu dokter. Untuk efek yang dirasakan setelah vaksin, apa aja nih dok nih? Efeknya tiap orang itu kan beda-beda. Ada yang tidak ada efek sama sekali, ada yang efeknya demam. Jadi tergantung kondisi tubuh kita ya dok. Jadi kalau tubuhnya kuat, mungkin tidak ada efek apapun gitu ya. Yeah. Kecuali yang mungkin agak lemah gitu, bisa meriang atau apa gitu dok. Ya, meriang tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, dilanjut lagi silakan dok untuk bahasannya. Ya itu aja. Oke, dilanjut lagi. Mungkin ada satu pertanyaan yang masuk di Studio 1 tentang pelayanan vaksinasi internasional khususnya di RSUD Sekarwangi. Selamat pagi buat semuanya. Untuk anak-anak, balita atau misalkan itu harganya berapa untuk vaksin nih dok nih? Kalau di sini kan untuk yang dewasa aja ya. Kalau untuk balita kan sudah ada program vaksin yang dari pemerintah itu. Jadi khusus yang dewasa ya dok ya? Iya. Oke. Dokter, perlukah untuk sertifikasi vaksin internasional untuk para calon yang mau ke luar negeri? Perlukah vaksin atau sertifikasi tuh? Iya, semua orang yang sudah dilakukan vaksin itu pasti mendapatkan sertifikat vaksin internasional tersebut, dan sertifikat itu harus dibawa kemanapun perginya ke luar negeri. Ketika mau ke luar negeri harus bawa sertifikat vaksin tersebut. Dan apabila mau dilakukan vaksin ulang, jadi harus bawa sertifikat vaksin tersebut supaya kita bisa mengetahui apa saja yang akan dilakukan vaksinnya gitu. Ada pertanyaan kembali yang masuk. Untuk vaksinasi itu mesti paket atau bisa satuan sesuai kebutuhan nih dok?
Bisa satuan. Bisa satuan. Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Ya, cuman mohon izin khusus untuk vaksin polio itu minimal 2 orang. Jadi karena satu vaksin itu kan satu vial itu berlakunya untuk 5 orang. Jadi kalau mau vaksin 1 orang kan sayang, jadi sisa vaksinnya kan dibuang. Jadi minimal ada 2 orang baru kita bisa melakukan vaksin tersebut. Kalau untuk meningitis, meningokok, dan untuk influenza itu bisa 1 orang. Oke, jadi seperti itu Sobat Muslim. Kembali ada satu pertanyaan. Kalau mau vaksinasi ke RSUD Sekarwangi, itu setiap hari apa dan jam berapa nih? Tiap hari kerja ada. Setiap hari kerja ada. Dari jam berapa nih dok? Jam kerja itu jam 8 sampai jam 2. Jam 2. Oke, untuk kembali satu pertanyaan, jika sedang mengalami penyakit serius, sementara vaksinasi ini tetap bisa dilakukan atau tidak nih dok nih? Tidak bisa, jadi harus diobatin dulu penyakitnya baru bisa dilakukan vaksin. Ya, karena sebelum melakukan tindakan vaksinasi tersebut kan nanti harus di screening dulu. Ada form-form yang harus diisi gitu. Jadi kalau misalnya dokter yang men-screening tersebut tidak mengizinkan untuk dilakukan vaksinasi, maka tidak bisa dilakukan vaksinasi tersebut. Jadi memang harus benar-benar stabil dan bagus kondisinya dokter ya. Oke, jadi seperti itu. Bisa dilanjut dokter, silakan untuk penanganan tentunya dalam masalah vaksinasi, dokter silakan. Jadi seperti kita ketahui untuk melakukan vaksinasi itu kan melalui alur dulu gitu ya. Jadi di sini yang mau divaksin itu daftar dulu gitu, konsultasi dulu ke pendaftaran sambil membawa berkas. Bila berkasnya sudah sesuai, nanti akan dikaji awal oleh dokter yang melakukan screening tersebut. Bila screeningnya sudah sesuai, sudah sehat, betul, udah fit, tidak ada penyakit apa-apa, nanti bisa dilakukan penyuntikan vaksin tersebut. Yang sebelum disuntik itu, jadi kalau sudah ACC dari dokternya, nanti bayar dulu ke pendaftaran. Nah, udah itu baru dilakukan tindakan vaksinasi. Nah, setelah dilakukan tindakan vaksinasi, nanti akan terbit sertifikatnya. Sertifikat itu dari Kemenkes melalui BKK dan tapi yang ngeprint kita Rumah Sakit Sekarwangi. Baru diinput dan dilakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk syarat mendapatkan vaksin apa aja nih untuk pendaftaran itu? Seperti mungkin atau KK atau KTP kayak gitu dok? Ya, cukup KTP, paspor, sama rekomendasi dari dari perjalanan umroh itu, dari travel. Dokter, ada satu pertanyaan kembali. Untuk vaksinasi internasional ini sama tidak dengan vaksinasi yellow fever bagi yang mau umroh? Kalau vaksin yellow fever itu buat yang mau umroh ke Timur Tengah biasanya ya. Cuman di Rumah Sakit Sekarwangi belum tersedia vaksin yellow fever tersebut. Jadi seperti itu Sobat Muslim semuanya. Ada tambahan lagi, silakan dok. Ya, jangan lupa kalau mau vaksin itu bawa sertifikat vaksin tersebut ya. Jadi nanti biar kita tahu yang orang yang mau divaksin itu sudah pernah divaksin atau belum gitu. Karena kayak umpama influenza ya belum setahun sudah umroh lagi, itu kan berlakunya untuk setahun, jadi kan nggak perlu divaksin lagi. Kalau polio juga gitu, jadi udah divaksin umpama
udah 5 tahun gitu, jadi kan nggak perlu divaksin lagi. Cuman khusus untuk polio itu kan tergantung kebijakan dari pemerintah, apakah perlu divaksin tiap tahun atau gimana gitu. Kalau untuk meningitis meningokok kan berlakunya 2 tahun. Jadi kalau udah belum 2 tahun pergi umroh lagi, jadi nggak perlu divaksin lagi. Jadi mungkin sesuai waktu pasien tersebut, ada yang 2 tahun, ada yang berapa tadi 5 tahun gitu ya. Kalau misalkan setiap tahun umroh atau pergi haji gitu, nggak usah divaksin gitu dok ya, nggak usah divaksin lagi karena itu masih ada sisa obat mungkin seperti itu. Jadi ya itu sesuai dengan masa berlakunya. Oke, Sobat Muslim semuanya, untuk daftar vaksinasi di RSUD ini bisa melalui online tidak dok? Satu pertanyaan kembali yang masuk. Untuk pendaftarannya bisa melalui online, tapi nanti kan diperiksa berkas-berkasnya. Jadi kalau misalnya mau daftar, berkas sudah cukup, bisa langsung mendaftar. Jadi seperti itu. Tapi nanti tetap harus di screening dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Silakan dok tambahannya untuk obrolan kita tentang pelayanan vaksinasi internasional khususnya di RSUD Sekarwangi. Jadi buat yang mau divaksin di Rumah Sakit Sekarwangi bisa langsung datang ke poli vaksin Rumah Sakit Sekarwangi, yaitu dengan mendaftar dulu di pendaftaran, kemudian setelah mempunyai persyaratan, membawa persyaratan tentang pendaftaran tersebut, yaitu KTP, surat pengantar dari travel dan paspor. Kemudian dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokter yang punya sertifikat vaksin tersebut. Setelah diperiksa ternyata bisa dilakukan vaksin, kemudian melakukan pembayaran dulu di pendaftaran tersebut. Kemudian setelah membayar nanti dilakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi nanti diobservasi dulu, kemudian barangkali terjadi alergi atau kejadian imunisasi pasca vaksin gitu, kejadian imunisasi pasca imunisasi. Apabila tidak terjadi apa-apa, baru pasien bisa pulang, yaitu dengan mendapatkan sertifikat vaksinasi dan buku vaksinasi. Kemudian diinput di data aplikasi Inkarkes, kemudian dicatat dan dilaporkan ke pusat. Ya itu aja. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk ini dari Mekarsari ya, Mekarsari Madam. Apa yang dimaksud International Certificate of Vaccination, dokter? International Certificate of Vaccination itu sertifikat vaksin yang telah diberikan oleh orang yang telah dilakukan vaksinasi. Jadi seperti itu. Oke. Ada tambahannya? Ya, sertifikat tersebut kan digunakan ketika kita mau bepergian ke luar negeri. Jadi ketika kita mau bepergian ke luar negeri itu, kita harus memiliki sertifikat internasional vaksin atau ICV. Oke, jadi seperti itu dokter ya. Dan ini kalau melihat perjalanan waktu kayaknya di menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk siang hari ini, mungkin untuk tarik kesimpulannya silahkan dokter dalam bahasan kita tentang pelayanan vaksinasi. Jadi kesimpulannya vaksinasi itu penting bagi kita semua, apalagi bagi yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke, terima kasih dokter atas kehadirannya untuk siang hari ini, juga untuk sahabat muslim dimanapun Anda berada. Insya Allah di Rabu yang akan datang kita bisa ketemu lagi. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan juga buat yang ada di Studio 1 Dian FM, tentunya ada Bu Nen Sulastika dan rekan-rekan yang lainnya. Ada Pak Kohir juga selamat siang, ada Ibu Ambar, ada Bang Jo, ada juga Om Bima, ada Bu Neng, saya sendiri Vina MJ
Haji mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.